Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jablingpang. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengunggah satu pengalaman, satu cerita di mana ini sesuatu hal lain daripada yang lain. Kalau kita biasanya mengunggah soal peternakan baik kambing, sapi maupun unggas, pada hari ini kita akan mengunggah mengenai pengembangan budidaya nanas yang akan dilaksanakan di wilayah Desa Welahan Wetan, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia, di mana ini penanamannya ditanam di areal dekat dengan laut. Kita lihat bersama latar belakangnya, cuma berjarak berapa meter itu laut, betul-betul laut, angin laut dan suara laut pun terdengar dan terasa di mana tempat saya berdiri. Pada kesempatan hari ini kita akan berjumpa langsung dengan beliau penggagas uji coba penanaman nanas, yaitu Bapak Riswanto atau lebih terkenal dengan nama artisan Bapak Cawang. Assalamualaikum Bapak Cawang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Marzuki, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini Bapak Cawang Ya. Ini kita minta waktunya mengganggu sebentar proses berkebunnya, karena kita ingin tahu dan sangat penasaran apa sih yang menjadikan motivasi jenengan bisa menanam nanas di areal pinggir laut ini, Bapak Cawang. Silakan monggo. Ya, saya ingin terus terang, dari dulu itu nanamnya bukan nanas, sehingga saya ya istilahnya ya nyurpe ke saudara saya lagi di Purbalingga. Saya di sana, saya pikir ya di atas gunung Pak Marzuki, di atas batu, bukit-bukit dan sebagainya. Ini yang terus terang saya mencoba, dengan adanya kesuburan mungkin bisa terjadi ya terjangkau lah. Karena dilihat dari modalnya sih memang gede, tapi kalau dihitung-hitung ini saya mencoba menjadi orang yang sukses nanam nanas. Iya. Jadi, yang sudah berkembang di sana, alhamdulillah pada sukses mematang. Jadi ini Pak Cawang ini secara teknisnya itu istilahnya mentransfer teknologi yang dari Purbalingga berarti ya, Pak. Ya. Jadi setelah melakukan penelitian, Bapak Cawang ini mengambil kesimpulan, setelah menganalisa, mengambil kesimpulan bahwa nanas ini bisa dikembangkan, bisa hidup di daerah Welahan Wetan sini berarti Pak, Ya, kemungkinan bisa lah. Kalau dilihat dari segi tanahnya, kemungkinan cocok lah. cocok dan mungkin lebih bagus di sini Ya. malah mungkin ya Pak. Ya. Iya. Karena kalau kita lihat latar belakang ke belakang daerah itu kan banyak sekali yang berdiri pandan itu Pak ya. Iya. Pandanan itu kalau kita lihat sekilas ya memang mungkin sejenis sekeluarga dengan pohon nanas mungkin ya Pak. Sama daunnya. Ya, daunnya sama, cuman dia memang berbuah. Bapak Cawang ini kalau boleh tahu berarti jenengan benihnya ini beli ya Pak ya? Ini belinya satu begini Pak Marzuki. Ini satu kalau kita pohon beli lah. satu batang lah ya. Iya. Harganya sudah menerima matang dari sana, saya membayarnya itu 1.000. 1.000 ya. Berarti sangat terjangkau ya Pak ya. Iya. 1.000 rupiah. Terus kalau kebun Bapak ini diperkirakan muat berapa ribu batang? Kira-kira 10.000 Pak Marzuki. Ini udah saya tanam 4.250 belum selesai. Ya cobalah sekali-kali nanam 10.000, nanti terhitungnya begini Pak Marzuki. Jadi hasil panen dari pihak sana yang petik, kemudian jualnya saya nggak kilo per biji. Oh, berarti ini Tinggal, sudah betul-betul Bapak Cawang ini analisa sudah betul-betul Matengin, Jadi sudah posisi mateng. dari mulai beli bibitnya 1.000 rupiah, Iya. nanti siapa yang beli, harganya berapa, udah istilahnya sudah ada tertera dalam kontrak, meskipun tidak ada tanda tangan tapi sudah ada tertera dalam kontrak seperti itu. Sana siap. Oh, Ya pokoknya saya nggak ragu-ragu lah. Iya, Mungkin iya, ada iya. pun yang belum pernah, mungkin ya saya ini untuk mengawali lah, mengawali mengembangkan. saya sendiri secara pribadi Ya. juga tertarik gitu Bapak Cawang. Tertarik karena apa? Karena kita ternyata sistemnya itu tumpang sari Pak. Iya. Kita lihat ini kan sangat indah, sangat teduh. Kalau kita lihat sekeliling itu cukup Iya. subur, dengan di atasnya kita Bapak Cawang menanam pohon kelapa yang untuk dideres bisa menghasilkan sajeng ataupun apa namanya itu nira kelapa untuk bahan baku Iya. gula kelapa. Iya. Jadi di
bawahnya ini dianggap oleh Bapak Cawang tidak bisa dimanfaatkan, ternyata ini bisa digali lagi, bisa dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang bisa mendapatkan rupiah. Iya, itu sangat-sangat inovatif sekali Bapak Cawang berarti. Juga itu saja seperti itu. Jadi ini numpang banget loh Pak Marjoki. Iya betul. Di atasnya betul. Artinya dapat panenan, di bawahnya ya mudah-mudahan ya, namanya berarti mencoba sih ya. Atas bawah kena ini Pak ceritanya. Iya begitulah kurang lebihnya. Iya. Lagipun makanya pupuk ini nanti sekalian kan nggak begitu susah. Jadi daripada kita mau pergi per batang pohon kelapa ini kan udah nunut ini pohon kelapanya Pak Marjoki. Tuh lagi satu akarnya trik, kan udah ya satu trik yang sangat jitu sekali ini. Meskipun Bapak Cawang itu bukan dari akademisi istilahnya sekolah yang tinggi, tapi beliau ini sekolah langsung dan dipraktekkan, ternyata nanti dengan tujuan dengan memberikan pupuk untuk nanas, otomatis akar kelapa kan sudah sini ya Pak ya, sudah yang sana ke sini, situ ke sini, ini ikut makan semua. Double akhirnya Pak Marjoki, mungkin double lah. Berarti tambah satu penghematan, tapi nanti hasil akhirnya malah justru nambah ya Pak ya. Ya mudah-mudahan lah. Ya mudah-mudahan. Nanti kalau sudah ini jadi berkembang mungkin ya Pak Marjoki sendiri bisa mengembangkan sama yang lain begitulah. Ya kita bareng-bareng lah. Iya. Dengan adanya orang pinggiran yang di sebelah selatan ini kan kalau hanya mutlak nanamnya sagu, kemudian ubi, mundur dan sebagainya ya mungkin kurang. Nah setelah saya pelajari memang 1 bulan saja di Purbalingga Pak Marjoki. Bukan sekolah tapi ternyata bukan main-main ini Pak. Kita Penurpe membuktikan begitu lah. Semua orang kan harus punya bukti lah. Iya betul. Jadi saya ngomongnya tidak golput tapi begitu. Betul. Berarti ini memang Bapak Cawang ini satu sosok, juga perlu diketahui Bapak Cawang ini seorang RW ini loh, bukan main-main ini. Dia ketua RW di wilayah sini, di wilayah lingkungan desa Welan Wetan yang paling ujung. Maksudnya ujung itu udah ke selatannya bisa nggak ada rumah karena sudah alam lepas di sebelah sana. Beliau itu ternyata dengan keilmuan yang dia miliki, dengan keahlian cara dia berkomunikasi ataupun dia beradaptasi dengan lingkungan baru, dia ternyata di Purbalingga bisa menghasilkan teknis ataupun tata cara pengelolaan budidaya nanas ini. Iya betul. Dan tentunya nanti pasti sangat bermanfaat untuk lingkungan sekitar dia. Termasuk saya sendiri nanti daripada saya jauh-jauh ke Bunga, saya akan berkunjung ke Bapak Cawang. Iya, terima kasih. Kita tunggu. Terus begini Pak Marjoki, ini nanti yang metik dari pihak yang beli loh Pak Marjoki. Kan, enak lagi. Terus yang kedua ini yang namanya obat tetes dari sana. Kan. Ini sih bukan tetes, maksudnya persorangan tapi udah sukses. Nanti kan dikasih obat tetes. Tapi dengan adanya ini dari modal awal ini ya memang beli sendiri. Jadi kalau istilahnya ini berarti menjalin satu kemitraan ya Pak. Kemitraan secara walau bukan berarti secara harus tampil ya, tapi kemitraan secara dari hati ke hati istilahnya. Jadi dari sana nanti dari yang pertama memang kalau untuk di bibitnya itu kelantung dari kepala. Iya pribadi. Cuman untuk berjalannya waktu, teknis pemupukan, teknis pemberian obat tetes sebagai perangsang untuk tumbuh kembangnya buah dan bunga, nanti langsung dikasih dari sana. Dan bukan sampai di situ, berarti orang yang di Purbalingga itu nanti juga menangani pasca panen langsung dia panen. Ya langsung bawa, siap membeli, dan siap membawa orangnya yang metik. Karena itu tidak yang lebih tahu kan sana. Ya mungkinan kalau 1 tahun, 2 tahun orang-orang Welan Wetan khususnya mungkin Pak Marjoki sendiri bisa lah, barang gampang. Cuma di situ kan saya jual hasil panennya kan berbiji Pak Marjoki. Jadi cukup yang beli monggo silakan ya gitu. Kalau saya sih seru-seru saja lah. Yang penting berjalan dengan lancar, dapat hasil, ya kan seperti itu ya gitu. Bahkan ini berarti dari mulai awal penanaman, proses pengolahan tanah sampai dengan pelajari semua berarti ini Pak ya. Sangat bagus dan sangat inspiratif sekali. Ini sudah tanam berarti yang sudah tanam berapa ribu Pak? 4.200. Ya 200 lah. Ya sekitar 4.000 lah kurang lebih ya. Ya kalau dihitung mudah Pak Marjoki. Contoh soal yang seperti itu loh, tanaman sayuran, baik dari terong, kacang panjang dan cabai itu kan pakai pupuk dasar. Kalau tomat enggak, sementara akar kalau dibarengin pupuk itu malah gosok akhirnya. Jadi kemudian nanti kalau sudah akarnya kuat baru makanya Pak Basep bisa ini ada jetka coret, apalagi orang
sini biasanya MPK. Kalau di Purbalingga hanya Poska Pak Marzuki. Sedangkan tanah pun kalau diimbang-imbang ya mungkin lah bisa. Makanya saya tertarik lah, kita berdoa sama Allah lah. Mudah-mudahan nanti panennya kaya, ramah lingkungan, jadi petani subur Pak Marzuki lah. Petani subur dan makmur ya, itu seperti itulah. Nanti bisa berkontribusi untuk pemasukan pribadi yang akhirnya jadi untuk kesejahteraan negara juga Pak. Karena rakyat makmur, negara itu makmur. Ya begitulah. Jadi jangan ketinggalan. Nantinya awalnya dari saya sendiri, nanti mengembang beberapa, ya itu nanti saya melebar sampai ke tetangga desa kan. Awalnya mudah-mudahan saja kan jadi orang yang pertama maksudnya loh. Pertama nanam nanas maksudnya begitu. Jadi istilahnya ya orang ngamal duit ngamal ilmu. Ya istilahnya itulah. Saya memang seperti itu. Lagipun namanya panen nanas, salah satunya teman dan saudara datang meskipun kan kita bisa memberikan. Nah, itu kan betul. Lain lagi ceritanya ya Pak ya, ada nilai plusnya lah. Mungkin seperti itu lah, ibadah kan bukan hanya sholat. Betul. Jujur saja memang seperti itulah. Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak barangkali di YouTube channel Jabrik Farm milik kami ini ada aktivitas yang terkait melihat rekaman ini, mungkin jenengan ada yang mau disampaikan barangkali ada seorang dinas ya, dari dinas pertanian atau mungkin di Spabun atau kan barangkali apa coba yang mau disampaikan? Ya saya sih kepingnya yang menyampaikan sama beliau sebagai orang dinas, meskipun ya kita kan tujuannya kan pengen menjadi petani yang maju lah Pak Marzuki lah. Ya, kemudian barangkali nanti seorang dinas meskipun ya kita mengajukan suatu bantuan contohnya, yang saya harapkan kan kita sebagai petani kalau memang bisa itu ya bantuan sih bukan merupakan secukupnya lah, namanya juga bantuan. Meskipun di sini kan salah satunya membutuhkan alat semprot dan sebagainya kan. Nah, dan nantilah kita bisa istilah musyawarah bareng-bareng lah. Barangkali beliau tuh nanti bisa komen-komen. Itu nyuwun sewu tuh Bang Uci, bukan mengharapkan istilahnya, bukan mengharapkan seperti itu. Meskipun kita sebagai petani ya siaplah segala-galanya lah. Jadi, untung dan ruginya saya siap, tapi yang saya minta ya harus mudah-mudahan ya. Jadi intinya seperti ini dari petani langsung. Ini barangkali channel Jabrik Farm ini ada di dinas yang terkait kebetulan melihat di channel YouTube kami. Kami sekedar sebagai penyambung lidah dari pelaksana petani yang betul-betul bertani, bukan sekedar istilahnya isapan jempol saja, tidak. Ini beliau ini kepingin istilahnya mendapat bantuan. Dalam arti bantuan seperti ini, bukan berarti bantuan barang atau tidak. Mungkin secara teknis ataupun secara keahlian di bidang ini, mungkin beliau kan istilahnya lebih membidangi di bidang perkebunan ini, mungkin dari Dispabun atau dinas pertanian seperti itu. Nanti barangkali itu langsung coba seperti ini teknisnya, seperti ini. Nah itu yang memang diharapkan dari petani yang melaksanakan betul-betul kegiatan pertanian khususnya nanas ini. Karena ini saya melihat dan saya akan satu inovasi baru, karena selama ini di desa khususnya desa Ulang Wetan ada nanas yang sampai 4.000, bahkan mungkin kalau semuanya sampai ke lahannya semuanya ditanam kurang lebih 10.000 batang. Ini belum ada Pak. Belum ada, karena ini satu terobosan baru yang sangat positif ini Pak, sangat bagus untuk ke belakangnya nanti, ke depannya itu seperti apa. Ya jelas intinya begini Pak Marzuki. Ya meskipun sebagai beliau seorang dinas mesti kan lebih tahu lah betul. Di antara praktek dan teorinya nanti diterapkan kita sebagai, apalagi saya petaninya dulunya petani itu harus Pak Marzuki. Karena saking nekatnya yang jelas. Saking nekatnya kepengen kita menambah ya hasil produk-produk kami, bukan hanya gula Jawa saja, gula merah saja. Jadi yang jelas butuh itu loh. Butuh support dan butuh pelajaran lah. Betul. Ya katakan kita orang awam lah, ibaratnya saya anak sekolah baru di TK lah Pak Marzuki. Jadi kalau memang orang-orang di sini memberikan petunjuk, alhamdulillah. Tak tunggu sampai kapan waktunya. Berarti posisinya bisa kita tarik kesimpulan satu inovasi baru ini yaitu berupa penanaman nanas di wilayah ataupun dekat dengan pantai ini sedang diuji coba. Satu, yang kedua Bapak Cawang ini mungkin dari dinas yang terkait
orang dinas biasanya Ya. seperti ini Pak Marjo. Orang-orang desa kan kalau sesepuh kan umur sembur. Betul. Orang Umur sembur. seperti disembur lah. Ya, ya. Sembur itu ibarat ular kan ular kobra kan mandi ya Pak Marjo. Bos kita kan bisa naik. Nanti posisi yang jelas itu semangat. Nah, Ya, semangat itu semangat. sangat diperlukan, dorongan motif-motif dari yang di belakang Bapak Cawang tersebut. Bapak Cawang, terima Ya. kasih atas waktunya. Ya sama-sama Pak Marjo. Ya, apabila ada kesalahan kami karena saya orang tani biasanya kan hanya pengalaman hanya megang inilah masih ketutup juri Pak Marjo loh baru 1 minggu Ya, saya ya. terapkan lah. Nah, jadi sementara kita review di awal penanaman karena ini baru saja ditanam untuk 1 hari yang lalu, baru cuma disiram karena tidak ada pemupukan. Ya. Karena nanti pemupukan tunggu kalau sudah kumpul ya Pak. Ya, sudah akarnya tunas, itu. nah, Ya, sudah ya, ada ya. akarnya Mas itu baru itu. Dan nanti kita akan mereview langkah-langkah selanjutnya sampai nanti nanas ini panen, bahkan sampai pasca panen nanti akan selalu kita liput dan kita unggah untuk sahabat-sahabat subscriber Jambi Farm. Jadi nanti kita semua belajar bersama. Saya secara pribadi pun ya insya Allah akan mengikuti Bapak Cawang ini karena menurut saya ini prospek sangat bagus. Dan syukur-syukur nanti sahabat-sahabat subscriber Jambi Farm khususnya yang ada di daerah Desa Wulan Wetan, Kecamatan Nadiwala, Kabupaten Cilacap ini terus mengikuti hal-hal positif seperti Bapak Cawang. Dan untuk para subscriber Jambi Farm jangan lupa like, subscribe dan juga komen untuk supaya kami selalu bersemangat mengunggah konten-konten yang positif, konten-konten yang membangun khususnya untuk masyarakat Desa Wulan Wetan, Kecamatan Nadiwala, Kabupaten Cilacap ini maju terus pertanian Indonesia, sukses selalu, salam sejahtera.